Makers! Kembali lagi bersama kami di Rangkis Entertainment! Yeay. Saya sendiri waktu itu kan masih lagi penari. Kamu harus belajar terus dididik gitu, dicari lagi Ibu Serayu Muklen dari Sale Pejeng. Di sini dia memberi ilmu tentang pelegongan yang diwariskan adalah legong, pelayon, dan legong puntir. Secara umum di sini kan udah ada basic legong, lasem, legong, semeradane. Yang pelatihnya adalah Gusti Biang Senok dan Agung Gede Mantra. Bagaimana tekniknya Agem Pakem itu udah punya sendiri, gayanya gitu udah sesuai dengan gurunya. Datangnya Ibu Renang memberi lagi gaya sendiri dengan tari kudul dan tari joboknya. Datang Ibu Serayu Muklen memberi lagi warna yang lain. Gimana sih Pakem Agem dengan gaya yang mereka. Nah, itu merupakan kekayaan sebenarnya. Nah, kita harus petik gimana sih menari legong dengan gaya Serayu Muklen, gimana menari legong dengan gaya Ibu Renang, bagaimana menari legong dengan gaya yang ada di Piatan yang sudah. Sebenarnya beda, walaupun di sini udah ada banyak legong, harusnya itu kalau kita tampil kita kaya dengan gaya, kaya dengan tata pakem agemnya gitu loh. Itu yang harus jangan kurionya saja, karena akhirnya ngeksek sama jangan disamain gitu. Cara ngeksek setiap pelatih itu beda. Caranya beda. Nah, kalau kita mau cari gampangnya, diseragam kayak disamain, jangan. Jadi hilang gini. Ciri khas. Ya ciri khas. Nah, kalau kita seragam kan nanti mungkin legong di sini dengan daerah lainnya memperlihatkan legong kundul sama melihat legong jobok sama, sedikit salah, ini kok salah gitu, mungkin kayak gitu. Kalau kita kuat, kita punya argumen bahwa asalnya begini, gurunya ngasih gini, kita bisa pertanggungjawabkan. Karena kita belajar, namanya guru. Kalau kita jadi murid harus punya guru. Dari guru lah itu kita petik ilmunya. Itulah kita pertanggungjawabkan. Gerakan ini kenapa gini? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa maknanya? Gimana kita harus memberi ekspresi kalau kita menari? Itu guru yang memberi. Kita cerna, walaupun beliau guru-guru itu tidak bisa langsung masuk ke dalam diri kita, tapi kita masukkan ke pikiran. Kita tuangkan di dalam suatu pentas seni. Bagaimana kita, pasti yang kira-kira maksud dari guru, walaupun sekali itu mungkin belum nyampe. Kita cari apa sih maksudnya gitu. Nah, baru kita dapat, baru mungkin akan muncullah taksu-taksu dalam diri kita. Selain kita tulus menekuni di dunia seni ini. Itu kira-kira konsep kalau kita mau belajar pelegongan apa tuh kebiasaan sama, lihat seni lah seperti itu. Yang lagi satu yang harus diingat juga, kita kan orang Bali, kita mempunyai ugar-ugar hari-hari baik, jangan dilupain. Makanya sekarang hari pasah, hari yang nggak boleh, jangan kita buat pertunjukan apa, jangan. Carilah hari-hari baik. Kapan kita memulai dengan suatu upacara kecil, yang penting niat kita hari yang benar, kemana kita harus menghadap memohon, biasanya itu jauh lebih diberkati. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Berkembanglah sekarang legong di Pelihatan. Dulunya cuma 2 legong kan, ada legong jobok, kuntul, pelayon, kuntir. Nah, dengan segala stylenya, walaupun kita orang Pelihatan kan tahu, kita juga masih belajar sama Serayu Muklen, kebetulan masih hidup. Kita lihat pertunjukan orang-orang di sini yang menarikan hampir sama. Nari lasemnya, cara ngeselnya gini, cari Serayu Muklen kuntir kesannya begini. Sebenarnya beda. Kuntir kesannya begini. Wah, itu begini. Ngambil hati-hati gitu. Kalau di sini tuh, beda kan? Kalau kita ini nggak bisa, semua digituin. Nah, sebenarnya salah.
Kalau kita harus betul-betul menghormati menghormati, apa harus yang dicari, jangan dibuat gampang. Gitu. Jangan dibawa elah nih kita. Elahnya betul. Itu Jadinya makanya tradisi sama ciri khasnya hilang. hilang. Jadi sama. Nanti nuran di mana-mana nurannya sama gitu. Iya. Nah, itu yang kita bisa kasih lah, ya maksudnya wanti-wanti sama yang ini generasi supaya jangan setengah-setengah gitu, jangan digampangin gitu. Ajar saya gini kan akhirnya Pak, jangan gitu, dicari. Memang kelihatannya kalau saya muklan tunari kelihatannya kok keras kok baris, memang gitu stylenya. Ya itu yang kita cari. Kalau benar-benar bisa membawakan gaya dia berbeda banget dengan yang ada di pelihatan. Gitu. Dengan laksamnya gitu, ini laksam, ini pelayon, nah, sama aja gerakannya, curah nyerek-serek sama Mas Rowan, beda. Kira-kira ngerti kan? Dapat ilmu. Iya, Dapat ilmu. Itu Zaman sekarang tuh banyak ya penari ataupun pelatih tuh mencari kegampangan, tidak mencari secara langsung. Iya, Seperti itu. yang Jadi asli, ciri khasnya itu hilang. hilang. Nah, Jadi di sini kita mendapatkan pengalaman dan ilmu juga. Jadi janganlah diubah-ubah seperti itu. Iya. Cari ini Iya. yang Pakem original. Ya, originalnya. originalitasnya. banyak bertanya, banyak kita mencari, gitu, itu jauh lebih baik. Gitu. Penting mengguru ya. Ya ada gurunya gitu. Nah, itu. Nah anggaplah dulu kebiar duduk di pelihatan Oleg itu kan ada gurunya Bapak Mario menciptakan tarian tersebut, dia punya maksud dan tujuan. Tarian ini dikira seperti ini, maksudnya seperti ini, punya kuat dia, makanya sampai sekarang eksis. Tuh. Apalagi yang menarikan itu sesuai dengan maksud dan tujuan penggarapnya. Itu jauh lebih bagus. Mungkin sekarang kan, nah kan kita mau di sekolah di mana kan dituntut seperti itu sebenarnya. Maksudnya apa? Kenapa begini? Pasti kan. Ya. Ya. Sebenarnya sama maksudnya. Tapi kadang-kadang, nah belum nyampe aja gitu mungkin. Keterbatasan waktu. Karena waktunya kan pendek, kita buat garapnya 2 minggu udah hujan lagi. Sudah dituntut seperti itu. Yang seperti tadi pakem agam itu jujur harus dicari. Iya. Jangan digampangkan. Digampangkan. Memang kita kan udah tahu saya udah tahu beda. Nah, berkembanglah dari kelihatan gitu, datanglah sekarang namanya orang yang melirik karena Gongde ini sering keterbukaan juga, belajar yang kontemporer, yang kreasi gitu lah. Sehingga ditunjuk oleh Guru Soekarno Putra untuk bergabung ke Jakarta, memberi, maksudnya awalnya kita memberi motivasi pada generasi yang ada di Jakarta. Itu kan perkumpulan orang-orang seni di seluruh Indonesia. Itulah orang-orang cinta akan budaya Indonesia, itu intinya, karena cinta Indonesia. Indonesia itu kaya akan budaya. Orang-orang itu ada dari Jawa, Sumatera, dari Bali, kok kita kumpul dari Kalimantan. Kita disuruh memberi masukan gimana sih menari Bali yang benar. Nah disuruhlah mencari agama-agama yang gampang secara dasar baris, dasar kolegongan, seperti itu. Mereka juga sebenarnya dimasukkan unsur-unsur itu di dalam suatu pegelaran. Unsur-unsur itu harus ada rasa mencintai gitu. Nah itu juga makanya dia datang ke Bali untuk memperdalam pelegongan. Ajar di Bapak main gendang, ketugas belajar main gender. Habis itu baru dia buat karya. Karya yang pertama diajak berkolaborasi membuat namanya Garapan Legong Untung Surabaya. Nah, itu dipentaskan waktu di Jakarta Fair Jakarta pertama yang 84. Habis itu juga dipentaskan di Art Center. Karena beliau Mas Guru suka sekali dengan style gaya pelihatan. Nah itu kita juga harus pegang. Kok dia senang? Kok dia apa aja? Sangat fanatik dengan pelihatan, fanatik. Nah, gitu. Kalau kita berubah kan siapa lagi ada yang fanatik? Iya. Nah itu. Kita juga harus ambil petik ilmunya. Mereka datang, dia punya kelebihan. Seorang koreografer yang hebat, seorang gitu. Apa sih kelebihannya? Kita harus belajar, berteman, mendapat ilmu juga.
bagaimana cara mendidik. Waktu Ajung disuruh ke Jakarta ikut pegelaran, gimana sih merekrut penari, gimana sih cara melatih kedisiplinan, gimana waktu latihan. Nah itu kita dapat ilmunya di dalam menggarap bersama membuat legong itu. Nanti episode keduanya buat legong untuk legong Sri Sedana. Nah, itu kan udah pengembangan yang tadi bilang. Nah bagaimana itu? Nah sekarang kita ini bisa nggak mengembangkan itu, dia Mas Guru itu kan orang Jakarta lah, orang itu bukan orang Bali. Kita itu bisa nggak mengembangkan semodel seperti itu gitu. Nilainya tertanya aja gitu. Alangkah bagusnya kita orang Bali bisa. Ya. Gitu maksudnya. Ini kan udah dibekali dengan karya-karya kontemporer. Nah gitu, apa sih yang bisa dimik ke situ sehingga enak didengar kan? Mereka itu bisa mencampur karena dia guru itu kan pencipta lagu seperti lagu Cepang Larung bisa masuk ke legong. Untuk Indonesia bisa pembuka dari tari legong. Ya, untuk Surapati. Padahal itu lagu untuk Bu Indonesia, kok gitu. Kalau dimainkan dengan persis kayak sama pukul dengan ketukan legong. Pengawak legong bisa Puspa Indah Taman Hati bisa masuk di pengawak. Padahal itu lagu. Ya. Jadi pengawal. Iya, jadi pengawal. Seperti di Bubui Bulan, nah itu kan lagu kedua, itu bisa pepeson daripada legong Seperandano. Sri Sedana, ya. Bubui Bulan itu. Wah itu. Kalau kita kena di Bali, kita kan punya lagu-lagu Bali yang indah, yang ada Puri Cening Ayu, harus dicari apa sih yang bisa masuk ke legong itu, tapi gitu. Itu namanya, itu kan pengembangan. Loh kok legong dibeginikan, kalau ada orangnya kita kan punya, oh ini adalah legong yang dikembangkan, harapan baru gitu. Kan ada kita punya argumen untuk menjawab. Kalau yang klasik kan nonton aja gayanya legong muklan yang benar. Kadang-kadang yang ngomong itu kayak sang muklannya nggak tahu. Kira-kira kok lama gini kayak legong Rasam Priatma gitu. Nah itu. Kalau yang klasik itu cowok juga kita harus banyak tahu karena stylenya beda-beda. Itu yang mungkin bisa kita berbagi lah untuk semua generasi penerus. Kalau kita menekuni tari klasik pelegongan, harus banyak lah belajar, banyak berguru, bertanya. Karena ilmu itu tidak pernah penuh, tidak terus kosong, harus diisi. Nah, Beligong aja sampai segini masih banyak belum. Apalagi tidak merasa apa dibilang tadi maestro tadi, aduh malu banget. Karena kita belum tahu, masih banyak belajar. Kemarin aja masih datang ke Sangai Muklan belajar. Kita lah sampai dites, coba nari bisa nggak dari kayak ini. Nah itu kita kan ditantang ya. Udah 15 tahun nggak pernah dari legong, mudah-mudahan inget gitu. Nanti Dados videonya dimasukin tuh, video yang latihan Video yang kemarin. sarang. Boleh. Begitulah harusnya belajar ya. Walaupun udah 15 tahun kita harus selalu siap kalau guru nantang gitu. Ya. Kalau udah mereka gitu mendapat positif, dia senang, dia ikut nari karena dia bangga. Aduh, udah bagus narinya, nama bagus sekarang gitu. Kan rasa kita memberi sesuatu kebahagiaan sama guru kita gitu. Bukan uang saja yang dia. Nah, itu ilmunya mereka kita tarikan dengan walaupun tidak sempurna, hampir mendekati lah gitu. Kita kan nggak mungkin niru terus kayak Sangai Muklan gini sama apa gitu kan nggak mungkin ya. Tetapi dia melihat bahwa ada yang akan meneruskan gitu. Kebahagiaannya ada di situ. Oh ini anak ini benar-benar mencari apa yang kita kasih, nanti tidak hilang lah gitu. Ada yang nanti lanjutin. Nah, itu kan estafet yang bilang tadi. Nah itu dari generasi ke generasi. Kalau yang diturun gitu begini gitu legong. Nah, kalau gitu gitu ya gitu ini gitu ya. Nah, itu ya gitu. Enggak dia mau ikut. Tuh. Karena kita yang nggak nerima, kita yang rubah-rubah gitu. Ya. Nah, karena itu juga kan sampai sekarang masih dijaga sekali di kelihatan kini untuk style kelihatannya itu karena itu benar-benar dijaga sekali. Nah, itu yang kita jaga gitu, karena pengalaman dengan guru kenapa sih dia senang. Nah kita itu yang jaga, orang lain itu harus tetap senang sama kita, walaupun yang lainnya juga bagus baik, tetapi
mereka tertariknya pasti ada sesuatu gitu ada sesuatu. yang harus kita pertahankan gitu. Mungkin daerah lain dulu pasti ada punya style masing-masing ya, karena mungkin di sini itu kuat banget dilestarikannya, jadinya kan masih tetap terkenal, masih kental juga gitu kan. Mungkin juga karena kan ada dokumentasi, jadi itu Ya. sebagai apa namanya jika kita Referensi, ya referensi kan, feedback. ya, bisa melihat Kalau kembali. kita jauh menyimpang. Ya mungkin itu juga Ya. berkat teknologi juga, jadi masih bisa bertahan. Dan juga generasinya juga sih punya Iya. peran Iya. penting. Iya. Menurut Harus. Wi gimana Wi Iswara Iya. sebagai generasi muda seniman yang ada di Peliatan, bagaimana nih Kak? Memang apa namanya Ajung dan Buge para bibinya Suara memang sangat apa selalu membimbing Suara dan yang apa anak-anak muda lainnya di Peliatan, dan selalu jika memang ada kesalahan dalam gerakan pasti selalu langsung bilang, maksudnya kita tuh tidak dibiarkan lepas, kita tuh selalu digenggam lah gitu lah, dibimbing terus. Jadi saya sih bersyukur banget mempunyai para beliau lah yang selalu melihat dengan jeli gitu loh. Jadi benar-benar detail banget. Kalau ada sedikit aja nyeleneh langsung di komen gitu. Ya, jadi sangat bersyukur sih. Jadi maka dari itu gaya style Peliatan masih tetap bisa terjaga. Tantangannya juga sih, maksudnya kan sebagai generasi muda nih pasti banyak ada mungkin pengen latihan juga yang di luar, Oh, iya. gaya-gaya luar gitu. Gimana menyikapinya gitu? Kalau itu harus seperti yang tadi bilang, kayak melatih diri. Kalau misalnya tari kreasi jangan terlalu dilegongin agamnya seperti itu sih. Kayak belajar mengontrol diri aja sih. Sekarang kan ada cermin. Jadi kemudahan cermin tuh bisa kita lihat, oh ini terlalu legong, mungkin agamnya diubah dikit gitu. Kalau kreasi misalnya. Tapi kalau begitu kembali ke legong, lagi kembalikan pakemnya gitu sih. Kalau tiang, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa seperti itu. Karena lepas gitu ya, kelepasan itu memang sangat sulit. Sangat sulit banget dan perlu proses yang lama. Ya, seperti itu sih. Ya nyambung juga sih. Saya juga pernah dengar kesenian di Peliatan nih ke hampir semuanya terpengaruh oleh legong. Nih ke bagaimana menurut Agenda? Benar kenapa? Kesedihan di Peliatan semuanya pengaruh dengan legong. Maksudnya gini, bagaimana legong itu merupakan sumber daripada kita mengembangkan suatu karya. Kalau gitu, itu ya benar. Kalau kita sudah mempunyai dasar pelegongan yang kuat, tari apapun yang akan kita ciptakan, kalau kita mau memasukkan unsur legong ke tari kontemporer, kita pasti tahu, oh tarian ini bisa diolah lagi, mungkin gerakannya yang diperlebar, karena Ajung kan juga berpengalaman, pernah diajak kerjasama berkarya lah gitu untuk tari-tari kreasi. Memang benar, tetapi kalau orang yang melihat mungkin kok tari legong itu dibuat seperti itu, nah itu kadang-kadang seperti itu, karena memang kalau kita dalam berkarya, sumber tari legong itu masih banyak sekali bisa dikembangkan. Sumbernya di sana. Untuk tari apa? Legong yang bukan legong ya, tari kreasi, tapi ngambil ide dari itu yang dikembangkan. Tidak salah. Seperti itu. Jangan terlalu simpel, karena memang materi dan kita untuk acara yang berbeda, untuk apa, kapan itu beda. Ini bukan lagi tari legong, tapi kita punya ilmu lebih di sini. Mungkin anggaplah saya gitu, tadi gitu kan kita bisa buat direksi terus bisa seperti itu. Mana legong ini buat aja yang gitu bisa kan? Itu kan namanya pengembangan kan. Tapi dari legong kita gitu kan. Kalau kita nggak kuat direksi gitu nggak bisa ngembangkan gitu. Karena membutuhkan untuk muter yang banyak. Salah satu, masih banyak sekali. Makanya jangan takut untuk berkarya. Ya. Dalami dulu, pegambuhan dalami apa. Ada yang bisa intisarinya kita bisa petik. Kalau benar gambung udah pura ya jangan. Gimana agam pakem ya begitu ikuti. Kalau udah namanya ikut lomba kreasi, ya jangan cari klasik itu yang dibawa ke dalam kreasi.
idenya, terus dikembangkan lagi. Esensinya mungkin Iya. yang ada di dalamnya Diambil. bisa diambil. Dan kalau Wigongnya karena pernah ikut ini seperti itu, yang kita dapat ilmu dari kita bergaul sama orang-orang, membuat kerjasama, membuat garapan gitu. Tapi tantangannya tetap aja ada. Orang yang nggak suka kan matanya beda-beda, yang tantangan ada gini, ada yang gini, ada Nika lebar. pun bagaimana menyikapinya Nika tuh? Tantangannya Biasanya kan mana? tantangannya saya menyikapi mungkin Jangan- kok gitu kelihatan kok gitu mungkin kan jangan pasti akan sedih. ada. Ya, Jangan gimana baru- Nika? itu wajar, itu wajar karena kita hidup di dunia itu kan ada ruang beda-beda ya. Ada yang baik buruk, ada yang suka, enggak, itu wajar. Selama pertunjukan itu bisa diterima oleh lebih dari 70% orang penikmat, itu juga karya sudah cukup baik. Tidak mungkin karya itu terbuat karya 100% suka. Pasti ada yang karena sudut pandangnya beda. Gitu. Yang sama kita sih, oh bagus, ini anak muda berkembang sekarang ini. Kalau enggak, kenapa kok diginikan? Ini kok ngerusak di kelihatan dan gitu kan rusak kelihatannya gitu. Padahal kita basicnya dulu harus kuat kelihatannya kayak gitu. Kita nggak mau berubah. Tetapi dalam suatu pentas yang lain kan harus memang nggak ini yang di bawah, intisari ini dikembangkan gitu. Jangan ini kok ini jangan begini kan. Beda. Baik, Itu. jadi kita sudah banyak sekali diberikan pengetahuan ilmu oleh Jungke dengan Kak Iswara. Nah, sebelum kita nanti praktek mengetahui ciri khas dari tari Legong Pliatan, untuk pertanyaan terakhir nih Ya. untuk Jungke dan Kak Iswara itu, bagaimana harapan kedepannya untuk perkembangan tari Legong Pliatan khususnya dan tari yang ada di Pliatan untuk generasi muda ke depan dan juga di dunia seni pertunjukan ke depannya? Bagaimana harapan dari Jungke dan Kak Iswara? Seperti itu. Kita duluan ya. Ya. Kalau Jongko sih gini. Kita awalnya kan Legong itu berkembang di Puri awalnya. Pelatihannya di Puri. Nah, bagaimana kita bisa menerima banyak orang, menampung banyak orang karena perubahan zaman. Karena dulu orang datang dari sekolah langsung di Puri latihan. Sekarang mungkin sampai jam 6 belum bisa kumpul. Nah, punya pemikiran kita harus punya wadah untuk menampung. Mungkin jamnya nggak terbatas. Makanya Jungko kebetulan di arsitek membangunlah gedung ini namanya Balerung Mandera Sri Nirtya Waditra, yang dulunya berpusat di Puri, sekarang masih Purinya sebagai pancer. Di sini pengembangannya tahun 2000 bangunlah gedung ini untuk menampung yang seperti tadi Laras bilang, bagaimana kita bisa menampung para generasi, para penerus, bagaimana kita mendidik educationnya dari mana supaya mereka dari kecil bisa mencintai, akan meneruskan tari-tari yang ada khususnya di Kelihatan, terutama tari Pelegongan. Makanya kita harus menyediakan wadah dulu. Nah, itu satu. Wadahnya sudah disediakan, bagaimana siapa sih yang mau di zaman sekarang untuk mengabdi sebagai guru, akan memberikan ilmunya kepada generasi awal. Itu biasanya kan berumur dari tingkat TK, SD itu mulai, mereka kan belum tahu yang menari. Nah, itu kesabaran untuk mendidik. Kan mereka datang sini bukan penari, belum penari. Kita yang mengharapkan mereka meneruskan seperti tadi. Nah, cita-cita itu bagaimana? Nah, itulah banyak tantangan dari TK sampai jadi penari, sampai seumur Laras sudah luar biasa narinya gitu, kan perlu tantangannya, prosesnya, tidak segampang itu. Nah, mau nggak kita ngabdi? Ikhlasnya kita mengabdi sebagai gitu menerus. Nah, itu tantangannya. Selain kita bisa, syukurlah kita Jungko bisa udah menyediakan wadah, karena itu salah satunya dari Tuhan udah memberi kita sesuatu yang positif, bisa membangun gedung ini. Jadi lewat Balerung Mandera Sri Nirtya Waditra kita akan merekrut bukan orang-orang dari Pliatan saja, orang dari manapun kita tampung. Yang penting senang. Di Laras kita sering juga kesini, wajib mandiri Ubud, sering nggak kita nari gitu.
sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin nanti saya ikut legong, silakan datang. Kita dengan terbuka. Saya mau belajar legong, Mansri. Kan waktu ini kita mau Janger gitu ya. Kan ini tahu kan Janger kan nggak ada unsur legong adanya kan, tapi mungkin ada unsur legong dikit termasuk. Nah itu contoh. Kan pernah ikut nari, ikut merasa kan, oh ada unsur legong dikit gitu kan ada. Tapi itu kan Janger kreasi. Nah itu salah satunya. Makanya tekunlah mendidik adik-adik supaya mungkin di daerah masing-masing punya ciri khas kesenian masing-masing yang itu harus dilestarikan. Bukan di sini aja, di setiap daerah itu sebenarnya punya. Kita kaya dengan gitu budaya. Nah, terus adik-adik, ayo bersama memberi motivasi sama mereka supaya ikut melestarikan seni budaya dari kecil, dari awal lah gitu. Nah, Ajung udah gini selalu mewanti-wanti yang muda. Kebetulan Iswara ini dari kecil Ajung lihat kan, ya anggaplah itu sama dari TK, nari-nari bawa kipas. Kalau mau tidur pasti Ajung disuruh masuk ke kamar, disuruh main gamelan. Sebelum capek tidak mau tidur. Kita kan udah latihan itu tari apa, Karmendra Suara kan udah ada tari gandrung, apa ada dengan suruh gandrung, nari dah dia. Sampai capek keringatan, baru capek baru dia pulang ke ibunya tidur. Sebelum capek pasti nyari. Nah itu kan kelihatan ada bakatnya di situ. Nah, dari kecil gitu. Dan itu yang mendukung itu karena ada lingkungan. Lingkungan ada di situ, kita juga mau memperhatiin, jadilah kebentuk gitu. Sekarang makanya kita titip estafetnya terus generasi ini selain Iswara semuanya gitu, Iswara khususnya untuk yang di Piatan. Supaya mengerti bahwa mengelola sesuatu tidak hanya cukup pintar dengan pintar menari, memanajemen orang, hati orang nggak bisa jadi bisa, orang yang nggak mau jadi mau. Nah itu melalui proses yang cukup panjang. Tantangan apa ya, dicemooh orang, jangan kesel, jangan ya, memang pasti ada. Tuh, itu aja anunya sih, tetap berkarya gitu. Yang positif pasti nanti lebih muncul yang positif. Yang negatif kan banyak, nanti positif yang muncul kan. Tuh, jangan takut. Iya. Kalau dari Kak Is sendiri ada tambahan? Dari saya tuh sebenarnya jujur saya seperti zaman sekarang kan TikTok lagi booming ya. Ya kalau zaman dulu tuh kayak pop dance tuh lagi booming maksudnya pada saat kecil. Jadi saya juga pasti suka banget sama yang namanya modern dance yang gitu. Dan kita ngelakuin itu, tapi kita jangan sampai lupa dengan tradisi kita masing-masing. Jadi Kak Is tuh sebenarnya tersentuh dengan lagunya Mas Guruh ya, Janger. Dan lagu Janger Mas Guru di situ ada liriknya mengatakan kalau sampai hilang, kalau kita gimana ya? Tak hati-hati, ya, bisa hilang budaya asli. Kalau hilang budaya asli, harga diri tak ada lagi. Kayak gitu. Jadi kata-kata itu sangat terkubur lah, maksudnya tersimpan di hati untuk menjaga dan melestarikan. Kalau Kais kan menjaga style Piatan lah secara khusus gitu. Jadi mungkin yang lainnya juga semoga bisa menjaga budaya dan tradisi masing-masing ada di lingkungan sekitar, seperti itu sih. Tepuk tangan dong. Aduh, banyak sekali ilmu. Jangan tegang. Oke, santai aja. Nah, biar kita lebih santai lagi, biar lebih dapat ilmunya lagi, kita sekarang mau praktek, mau belajar. Sebelum praktek bisa nggak lagu yang tadi dijanjiin bersama? Oh iya, bisa. Sangat bisa. Ikut ya. Terakhir ini ya. Harga diri tak ada lagi, maka tak dapat berbangga hati. Harga diri tak ada lagi, maka tak dapat berbangga hati.
Yuk, Iya. kita nyanyi nama, yuk. Harga diri sih. Iya, gini. Ada lagi, maka tak dapat berbangga hati. Nah, Iya. harga diri tak ada lagi, maka tak dapat berbangga hati. Ya, itu ya. Sama bisa kan? Iya. Kadang sama pakai kipas kita semua gitu aja. Yuk. Iya. Harga diri tak ada lagi, maka tak dapat berbangga hati. Oke. Jadi pesan yang disampaikan itu gini ya, padat banget ya. Ya, lewat lagu, Mengena lewat banget ya, lewat lagu. Oke, terima kasih banyak buat Jongke, Sama Kak Is. untuk waktu kesediaannya untuk kita kulik-kulik dan wawancara pada kesempatan kali ini, dan semoga teman-teman yang ada di YouTube channel Rangkis juga bisa mendapatkan dipetik apa yang disampaikan oleh Jongke dan Kak Is tadi. Apalagi ya teman-teman? Nah, itu aja sih. Itu aja ya. Dia tetap berkarya dan tetap semangat, Ya. dan selalu ingat seni budaya yang seni kalian budaya. miliki. Ya. Karena kalau Ya. bukan kita, siapa Siapa lagi? Oh, Oke, Langsung tutup apa kita nari? kita ketemu di prakteknya. Oke. Ya. perfect ya, oke. Bye bye. Let's go.